Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah teman-teman, terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan diskusi tugas kelompok HTNI yang berjudul perbandingan UUD 1945 yang pertama, Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan UUDS tahun 1950. Langsung saja kepada teman-teman yang ingin menyampaikan pemaparannya, dipersilakan. Silakan teman-teman. Oke. Ya, silakan Gavin. Yang pertama saya ingin membahas tentang sistematika penulisan Undang-Undang Dasar. Yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 yaitu terdiri dari pembukaan yang terdiri dari 5 alinea. Kemudian UUD 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan. Kemudian Konstitusi RIS 1949 ada mukadimah yang terdiri dari 4 alinea. Konstitusi RIS batang tubuhnya juga terdiri dari 6 bab dan 197 pasal. Sementara itu UUDS 1950 mukadimah terdiri dari 4 alinea. Kemudian batang tubuh UUDS 1950 itu sendiri terdiri dari 6 bab, 146 pasal, dan 1 pasal penutup. Sekian, guys. Ya, terima kasih Gavin. Baiklah, selanjutnya langsung ke Saudara Dewa. Kepadanya kami persilahkan. 2. Bentuk negara dan kedaulatan. Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, dan kedaulatan berada di tangan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Konstitusi RIS 1949. RIS ialah suatu negara oknum yang demokrasi dan berbentuk federasi dalam pasal 1 ayat 1. Dan kekuasaan kedaulatan RIS dilakukan bersama antar pemerintah, DPR, dan Senat dalam pasal 1 ayat 2. Sedangkan UUDS 1950, Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara yang demokratis dan berbentuk kesatuan dalam pasal 1 ayat 1. Dan kedaulatan Republik Indonesia berada di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama dengan DPR dalam pasal 1 ayat 2. Ya, terima kasih Saudara Dewa. Selanjutnya Saudara Gufron, dipersilakan. Baiklah, saya akan membahas aspek daerah-daerah negara berdasarkan konstitusi. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 45, tidak dijelaskan secara rinci mengenai mana saja wilayah Indonesia saat itu. Sedangkan dalam konstitusi RIS, wilayah Indonesia meliputi negara Indonesia bagian timur, negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Sumatera Timur, dan negara Sumatera Selatan. Sedangkan satuan negara yang pemerintahannya berdiri sendiri yaitu Jawa Tengah, Bangka Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, daerah Banjar, dan Kalimantan Tenggara dan Timur dalam pasal 2. Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar sementara tahun 50, Republik Indonesia meliputi seluruh daerah Indonesia dalam pasal 2. Sekian, Pis. Ya, terima kasih kepada Saudara Gufron. Ya, selanjutnya pada teman-teman yang ingin menyampaikan pemaparannya, dipersilakan. Silakan Kevin. Saya ingin memaparkan alat-alat kelengkapan negara menurut UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950. Menurut UUD 1945, alat kelengkapan negara terdiri dari 1.
1. Majelis Musyawaratan Rakyat atau MPR. Kedua, DPR. 3. Badan Pemeriksa Keuangan. Keempat, Mahkamah Agung. Kelima, Komisi Yudisial. Dan keenam, Mahkamah Konstitusi. Dan menurut Konstitusi RIS, alat perlengkapan negara terdapat dalam bab 3 yang terdiri dari Presiden, Menteri-Menteri, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Dan yang terakhir, menurut UUDS 1950, terdapat dalam pasal 44 bab 2 yang terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden, Menteri-Menteri, DPR, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Sekian. Ya, terima kasih Kevin. Pada teman-teman yang lain untuk menyampaikan pemaparannya, dipersilakan. Aku bis. Silakan Kiki. Aspek hubungan luar negeri berdasarkan UUD 1945, yaitu Presiden mengangkat duta dan konsul, serta Presiden menerima duta negara lain. Untuk Konstitusi RIS 1949, masuk dalam dan memutuskan perjanjian dan persetujuan hanya dilakukan oleh Presiden dengan kuasa UU Federal. Untuk UUDS 1950, masuk dalam dan memutuskan perjanjian dan persetujuan hanya dilakukan oleh Presiden dengan kuasa UU. Sekian, Pis. Ya, terima kasih Kiki. Silakan kepada teman-teman lain. Ya, dipersilakan. Aku nak bahas yang bagian konstituante. Kalau yang di Undang-Undang 1945 tidak ada konstituante, tetapi mengenal MPR yang berfungsi hampir sama dengan konstituante. Kemudian di Konstitusi RIS, konstituante dibentuk dengan jalan memperbesar Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih Senat baru yang ditunjuk, serta anggota-anggota luar biasa sebanyak jumlah anggota biasa majelis. Kemudian yang di Undang-Undang Sementara 1950, konstituante terdiri dari sejumlah anggota yang besarnya ditetapkan berdasarkan perhitungan 150.000 jiwa penduduk warga negara Indonesia sesuai dengan pasal 135 ayat 1. Sudah, bis. Terima kasih Roni. Silakan pada teman-teman yang lain. Aku bis. Ya, Ferian. Konstitusi RIS pada Konstitusi RIS Pertahanan Negara lebih spesifik disebutkan Tentara Republik Indonesia Serikat bertugas melindungi kepentingan-kepentingan RIS pasal 180 ayat 1. Pemerintah tidak menyatakan perang melainkan jika itu diizinkan oleh DPR dan Senat. Presiden ialah panglima tertinggi tentara RIS. Pemerintah jika perlu menaruh tentara di bawah seorang panglima umum, menteri pertahanan dapat ditunjuk merangkap jabatan itu. Terima kasih Ferian. Silakan kepada teman-teman lain. Aku bis. Silakan Tori. Woi. Bis. Oi, yo, Tori, silakan. Bukan Tori. Oh iya, Iman. Ya. Silakan Iman. Aku bakal menjelaskan dari segi agama. Di UUD 1945, negara berdasar atas Tuhan Yang Maha Esa terdapat pada pasal 29 ayat 1. Yang kedua, negara menjamin kemerdekaan bagi penduduknya dalam memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Di RIS, dalam RIS, tidak disebutkan bahwa negara berdasar Tuhan Yang Maha Esa, tak ada pasal khusus yang mengatur jaminan bagi penduduk dalam memeluk dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Yang ketiga, menurut UUD 1950, negara berdasar ketuhanan Yang Maha Esa terdapat pada pasal 43 ayat 1. Yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Terima kasih Iman. Pada teman-teman yang lain, dipersilakan.
Silakan pada teman-teman yang lain untuk menyampaikan hasil kerjanya. Baiklah, mungkin saya ingin menyampaikan hasil kerja saya. Yang ingin saya bahas adalah tentang dasar pemberlakuan. Dasar pemberlakuan Undang-Undang 1945 yang pertama adalah Proklamasi Kemerdekaan. Kemudian dasar pemberlakuan konstitusi RIS adalah hasil dari konferensi meja bundar pada tanggal 27 Desember 1949. Selanjutnya adalah dasar pemberlakuan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950, sidang pertama babak ketiga rapat ke-71 DPR RIS tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta, dan Piagam Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 1950. Selanjutnya yang ingin saya bahas adalah tentang kedaulatan. Pada naskah UUD 1945 yang pertama dan UUDS 1950 menyatakan bahwa kedaulatan hanya ada di tangan rakyat atau kedaulatan itu demokrasi. Sedangkan pada konstitusi RIS, kedaulatan dilakukan pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah alat perlengkapan negara. Pada naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama, alat perlengkapan negara tidak disebutkan satu persatu dalam satu pasal yang merupakan ketentuan umum dari alat perlengkapan negara, melainkan perlengkapan negara tersebut disebutkan sekaligus dengan penjelasannya dalam tiap bab masing-masing. Sedangkan dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950 terdapat ketentuan umum yang menyebutkan alat perlengkapan negara satu persatu. Kemudian terdapat juga bab-bab dari alat-alat perlengkapan negara dan juga fungsinya masing-masing. Sekian dari saya. Baiklah, selanjutnya kepada teman-teman yang ingin menambahkan, saya persilakan. Silakan teman-teman yang belum menyampaikan hasil kerjanya. Silakan teman-teman, mungkin ada yang ingin menambahkan tentang hasil kerjanya. Ya, silakan Gavin. Ya, saya ingin menambahkan dari aspek pertahanan negara. Yang pertama dari UUD 1945, pertahanan negaranya itu yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Kedua, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. 3, Presiden pemegang kekuasaan yang tertinggi adalah atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kemudian dilihat dari konstitusi RIS, pertahanan negara itu dibagi 4. Pertama, lebih spesifik disebutkan Tentara Republik Indonesia Serikat bertugas melindungi kepentingan-kepentingan RIS. Terdapat pada pasal 180 ayat 1. Yang kedua, pemerintah tidak menyatakan perang melainkan jika itu diizinkan oleh DPR dan Senat. 3, Presiden ialah panglima tertinggi tentara RIS.
Kemudian, pemerintah jika perlu menaruh tentara di bawah seorang panglima umum, Menteri Pertahanan dapat ditunjuk merangkap jabatan itu. Kemudian, dari UUD 1950, pertahanan negaranya, pertama, Angkatan Perang Republik Indonesia bertugas melindungi kepentingan-kepentingan negara Republik Indonesia. Kedua, Presiden tidak menyatakan perang, melainkan jika hal itu diizinkan lebih dulu oleh DPR. Kemudian, Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas APRI. Terakhir, dalam keadaan perang, pemerintah menempatkan AP di bawah seorang panglima besar. Sekian, Bis. Ya, terima kasih Saudara Gavin. Ada teman-teman lain yang ingin menambahkan ataupun menyampaikan kembali materi yang belum disampaikan? Dipersilakan. Silakan teman-teman yang ingin menambahkan. Baiklah, mungkin salah satu teman kita berhalangan hadir dikarenakan masalah koneksi jaringan internet. Dan dari teman-teman sekalian, sudah tidak ada lagi yang ingin menambahkan. Langsung saja mungkin kita tutup diskusi kita tentang pembahasan perbandingan antara UUD 1945 yang pertama, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Bis. Makasih, Bis.